Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan Hari Ini. RHI Renungan Hari Ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar tentang 5 hal penting yang perlu dilakukan oleh orang-orang beriman Kristen dengan bercermin pada kehidupan para rasul ketika Yesus sudah bangkit dan sesaat sebelum Migrat. Nah, 5 poin penting ini yang akan kita pelajari. Mari kita siapkan diri, kita akan membuka pada Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yang demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan dimanapun berada, RHI Renungan Hari Ini mengajak kita untuk belajar tentang 5 poin penting dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 yang terjadi pada para rasul dan hendaknya menjadi perhatian kita karena kita juga para pengikut Kristus. Perhatikanlah Injil Matius 28 ayat 16. Dikatakan apa? Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kalau saya menyingkat ayat ini, Matius 28 ayat 16, murid itu berangkat sesuai dengan petunjuk dan mereka ada di bukit itu berarti tentang ketaatan. Ya, ketaatan. Para rasul taat, ditunjukkan harus ke bukit di Galilea berangkat. Ketaatan. Dan sebagai orang beriman, orang-orang Kristen, kita juga harus belajar untuk taat. Kalau di dalam perintah Tuhan dikatakan jangan menipu, ya kita tidak boleh menipu tentu saja. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya tidak boleh. Meskipun orang lain suka merendahkan kita, suka menebar kebohongan, suka memfitnah bahwa kitab-kitab palsu, bahwa kita disebut kafir, bahwa Patimura namanya dulu Ahmad dan seterusnya, kita tidak boleh membalas. Kenapa? Karena ketaatan itu harus dibuat. Dan kita tidak boleh terpancing untuk kemudian membalas. Poin pertama, ketaatan. Sementara ayat yang ke-17 dikatakan, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Kalau saya ringkas ayat 17, Matius 28, ini tentang keraguan. Ada godaan untuk meragukan apakah memang keselamatan di dalam Yesus. Kita harus menepis dan kita harus meyakini dan tidak boleh ragu-ragu. Ya,
Jadi yang pertama ketaatan dibuat, kedua keraguan-raguan dihilangkan. Pada poin yang ketiga yang menarik dari ayat 18 adalah Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Apa artinya? Kepastian. Kepastian bahwa keselamatan itu tidak dengan ritual-ritual agama. Keselamatan adalah di dalam Yesus, bukan karena ritual-ritual. Oleh sebab itu, kita harus memegang teguh kepastian keselamatan di dalam Yesus. Bahwa di bawah kolong langit, di atas bumi, tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain di dalam Tuhan Yesus. Saudara, itu ketaatan, waspadai keraguan, kemudian kepastian dipegang. Nah, ayat 19 dan 20 dikatakan apa? "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Saudara, ayat 19 dan 20a ini bicara tentang pemberitaan Injil, PI, kesaksian pelayanan. Tidak cukup dengan ketaatan, tidak cukup dengan mewaspadai keraguan, tidak cukup memegang kepastian, tapi kita juga harus ada gerakan keluar untuk mengajak orang bertemu dengan Sang Juru Selamat. Artinya kita harus bersaksi. Bersaksi melalui bidang apapun dalam kehidupan dan tidak perlu takut. Karena ayat lain mengatakan harus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Oleh sebab itu, ini harus dilakukan dan saya belajar untuk melakukan terus sampai sekarang bahkan seterusnya. Nah, yang menarik adalah poin terakhir. Selain ketaatan, selain waspadai keraguan, selain pegang kepastian, selain pemberitaan Injil, maka yang terakhir, yang kelima adalah ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini yang ditegaskan. Itulah sebabnya ada kalimat Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena memang di situ dikatakan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan Roh Kudus-Nya. Roh Allah itu kudus, Allah itu roh, dan roh Allah itu kudus. Roh Kudus yang hadir, yang menuntun dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini menjadikan kita penuh semangat dan tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita tidak sendiri. Tuhan Yesus tetap hadir dan Roh Kudus itu menyertai kita. Maka hari ini saya mengajak belajar ketaatan, mewaspadai keraguan, ya, yang kedua. Kemudian pegang kepastian, lakukan pemberitaan Injil, dan yang terakhir, yang kelima adalah yakin bahwa Tuhan menyertai kita, Immanuel, Allah menyertai kita, dan senantiasa Dia memberkati hidup orang yang beriman, saudara dan saya. Dan meskipun ada rintangan, meskipun ada halangan, meskipun ada ancaman, meskipun kita sering difitnah, meskipun kita sering direndahkan, tapi di dalam Tuhan kita meyakini Tuhan menyertai kita. Mari kita mohon berkat di dalam doa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami pecinta RHI meyakini bahwa Tuhan menyertai kami, dan kami boleh belajar ketaatan, kami boleh mewaspadai keraguan supaya kami tetap mantap, dan kami harus dengan sungguh-sungguh memegang kepastian keselamatan dan memberitakan karya keselamatan dengan ber-PI. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kami dalam segenap pergumulan hidup dan kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang kami pegang, bahwa Tuhan menyertai kami, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.